Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid, kajian atas kitab Tuhfatur Raghibin yang dihasilkan atau karya Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari atau kita kenal dengan Datu Kalampayan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita terhadap kitab ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ansari wa arba'i, khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengkaji kitab Tuhfatur Raghibin di halaman 13, lanjutan dari kajian kita sebelumnya. Di halaman 13, kalau kitabnya sama dengan apa yang ada di sini, silakan para pemirsa membuka pada halaman 13. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggores pada bumi dengan sesuatu gores yang betul itu. Maka sabdanya, inilah beberapa jalan, ikut oleh kamu agama Allah Ta'ala dan nabinya yang mustaqim. Kemudian maka digurisnya pula beberapa guris kiri dan kanan. Guris yang betul itu, guris yang betul itu. Maka sabdanya, inilah beberapa jalan, atas tiap-tiap satu jalan itu syaitan memanggil kepada jalan itu. Lalu dibaca Nabiullah itu ayat Quran ini, wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Bahwasanya inilah jalanku yang betul, maka ikutlah oleh kamu jalan ini dan jangan kamu ikut segala jalan syaitan. Niscaya dicerai beraikannya lah kamu daripada jalan Allah Ta'ala yang betul. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menyampaikan tentang jalan lurus yang disebut dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang benar, jalan yang betul atau jalan yang lurus. Beliau mengutip dari sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW itu kata beliau menggores pada bumi. Jadi di atas tanah itu ada goresan yang dilakukan oleh Nabi, menggores pada bumi sesuatu gores yang betul, maksudnya yang lurus. Ada goresan lurus tapi di tanah gitu. Lalu Nabi bersabda, inilah beberapa jalan, ikut oleh kamu agama Allah Ta'ala dan nabinya yang mustaqim. Beliau menunjukkan inilah jalan lurus. Jadi di atas tanah beliau gores tuh, ini jalan lurus.
ikutilah jalan lurus ini. Inilah jalan yang benar. Ini yang disebut dengan siratal mustaqim, kata beliau. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim di sini adalah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau sudah memberikan isyarat di awal sebelum beliau wafat. Nabi sudah mengatakan bahwa akan banyak jalan nanti yang ada, maka ikutlah satu jalan saja, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah kemudian beliau menggoris pula beberapa goris kiri dan kanan. Jadi setelah di depan ini ada gorisan, di sebelah kiri juga beliau goris, sebelah kanan juga ada gorisan. Jadi ada beberapa gorisan yang dilakukan oleh Nabi. Lalu beliau bersabda, inilah beberapa jalan, atas tiap-tiap satu jalan itu syaitan memanggil kepada jalan itu. Jadi ada beberapa jalan lain, kata beliau, yang itu di dalamnya adalah setan, menunjukkan bahwa jalan itu tidak benar. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Yang diambil nanti adalah jalan yang lurus. Jalus itu ya sekali lagi itu adalah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah mengisyaratkan kepada seluruh umat beriman bahwa akan terjadi pandangan-pandangan yang berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda terkait dengan soal keagamaan. Dalam konteks ini terutama soal keimanan, soal teologi. Akan ada banyak jalan nanti yang muncul, sementara jalan yang lurus hanya satu, jalan-jalan yang lain itu adalah jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung unsur-unsur setan. Setanlah yang membawa orang untuk supaya mengikuti jalan itu, padahal jalan itu tidak benar. Ini artinya umat Islam diminta supaya waspada dan awas, mempelajari betul dengan sebaik-baiknya ajaran-ajaran di bawah Nabi Muhammad SAW, agar jalan yang diikuti adalah jalan yang lurus tadi, bukan jalan yang dibawa oleh iblis atau oleh setan. Apakah dia ke kiri, apakah dia ke kanan, semuanya itu tidak benar. Yang benar hanya satu jalan yang tadi digariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa, dalam konteks ini kemudian Nabi besar Muhammad SAW itu membaca ayat Al-Quran. Ayat ini tertuang di dalam surah Al-An'am ayat 153. Saya ulang ya. Surah Al-An'am ayat 153. Beliau membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Bahwasanya, ini terjemahan dari beliau, bahwasanya inilah jalanku yang betul, maka ikutlah oleh kamu jalan ini dan jangan kamu ikut sekali jalan setan. Niscaya dicerai-beraikannya lah kamu daripada jalan Allah Ta'ala yang betul. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutip ayat ini dari surah Al-An'am ayat 153, memang tidak selesai lah, hanya sampai fatafarraqa bikum an sabilih. Sebenarnya masih ada di ujungnya sedikit lagi, lebih baik kita lengkapi saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ada tambahannya dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wassakum, Allah perintahkan. Jadi wassa di sini diartikan amarakum, Allah memerintahkan kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa.
Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat makna dari ayat ini, Allah sudah menunjukkan bahwa ada satu jalan yang lurus. Itulah jalan Allah. Wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang lurus. Allah sudah tunjukkan jalan itu melalui kitab suci Al-Qur'an, juga melalui Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasul dengan sunnahnya, itulah yang disebut dengan jalan yang lurus tadi. Inilah yang diperintahkan oleh Allah supaya diikuti, yang disebut dengan siratal mustaqim tadi. Fattabi'uhu, fattabi'uh, kata Allah. Fattabi'uh, ikuti jalan ini. Jalanku yang lurus ini ikuti. Wala tattabi'us subula, janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Allah juga sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa akan ada sekian banyak jalan yang dibentangkan ya di kalangan umat manusia. Jangan diikuti jalan-jalan itu. Kenapa? Kalau jalan itu diikuti, patafarraqa bikum an sabilih. Bahasa beliau di sini mencerai-beraikan engkau dari jalannya. Maksudnya mencerai-beraikan itu adalah menyimpangkan, menyelewengkan. Jadi jalan-jalan yang lain selain jalan Allah yang sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itu akan membawa kepada penyimpangan, penyelewengan terhadap ajaran-ajaran yang tadi. Karena itu jangan diikuti wala tabi'u. Jadi artinya banyak jalan. Mungkin sebagai hasil pemikiran, sebagai hasil telaahan, kajian dari umat manusia dengan pemikiran beraneka ragam melahirkan sekian banyak jalan. Nah, jalan-jalan itu tidak benar kata beliau, karena itu adalah jalan yang katakanlah diajak oleh setan gitu, oleh setan. Yang jalan yang benar itu hanya satu. Dan sekali lagi para pemirsa, kita tegaskan jalan yang benar itu adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ujung dari ayat ini yang beliau tidak tulis di sini tapi ada di dalam ayat tersebut, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Jadi Allah sudah perintahkan ikuti jalan ini, siratal mustaqim ini sirati, ini jalanku kata Allah. Wa anna hadza sirati, ini adalah jalanku. Dan Allah menegaskan pula jalan itu mustaqiman, ini jalan lurus, ini jalan yang benar. Itu yang diikuti. Allah sudah perintahkan, kalau ini kamu lakukan la'allakum tattaqun, maka engkau akan menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Ahlus sunnah itu artinya orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Wal jamaah, jamaah itu artinya orang yang berpegang kepada para sahabat Nabi, terutama yang dimaksud di sini adalah al-khulafaur rasyidun, para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ikuti jamaah ini. Jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang sepenuhnya mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan sunnah sahabat Nabi SAW. Jadi siapapun orangnya, kalau dia mengikuti sunnah Nabi, kemudian mengikuti sunnah para sahabat, berarti orang itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menurut Syekh As'ad Al-Banjari yang disebut dengan jalan yang lurus itu. Nah, di dalam perkembangannya para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu juga muncul berbagai pemahaman. Mereka setujulah bahwa memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jalan yang lurus, jalan yang benar. Tetapi dalam prakteknya tentu saja ada juga sedikit-sedikitlah perbedaan-perbedaan itu. Misalnya ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu mengikuti mazhab-mazhab tertentu. Tapi ada juga orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak mau mengikuti mazhab tertentu. Dia bahkan membangun pemikiran sendiri, memahami sendiri Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka konsisten menurut mereka bahwa mereka juga adalah Ahlus Sunnah. Mereka juga pelajari pendapat-pendapat sahabat dan mereka pun juga mengikuti pendapat sahabat. Mereka juga ngaku ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Karena itulah maka kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan itu juga ada kelompok tertentu atau organisasi tertentu yang punya paham seperti ini. Tidak perlu pakai mazhab, tapi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada juga yang eksplisit memang mengikuti mazhab. Contohnya misalnya yang selama ini memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Nahdlatul Ulama. Nah, dalam Nahdlatul Ulama sudah ditegaskan bahwa praktek Ahlussunnah wal Jamaah yang dipahami oleh Nahdliyin dan Nahdliyat di dalam organisasi ini adalah dalam bidang ilmu fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab besar. Mazhab Syafi'i ini yang paling dominan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Empat imam mazhab ini adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam arti yang manapun pendapat mereka yang dipakai itu adalah ikut sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam prakteknya untuk konteks keindonesiaan maka mazhab Syafi'i lah yang paling dominan. Karena itu para pemirsa tidak heran kita kalau di Indonesia ini memang mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut oleh masyarakat muslim di Indonesia, termasuk yang ada di Kalimantan Selatan. Apakah kalau bukan Syafi'i tidak Ahlussunnah wal Jamaah? Dalam konteks dengan pemahaman NU tadi berarti 3 ini pun juga Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kebetulan pengikutnya tidak begitu banyak di Indonesia. Sekali lagi yang terjadi dan paling banyak itu adalah paham Syafi'i. Karena sejak awal datang ke sini Syafi'i lah yang lebih utama, yang lebih dominan. Ini juga yang dikembangkan oleh para penyiar atau pendakwah Islam di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi mazhab di bidang fikih yang dianut oleh paham Ahlussunnah yang dianut oleh NU dalam paham Ahlussunnah wal Jamaahnya, maka di bidang tauhid seperti yang kita bicarakan ini, paham yang dianut adalah paham yang dibawa oleh 2 orang ulama besar, tokoh besar di bidang usuluddin, bidang ilmu tauhid. Yang pertama namanya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Ini ditekan dengan Al-Asy'ari. Bahkan pengikutnya disebut dengan Asy'ariyun atau disebut Asy'ariyah atau disebut juga Asy'ariyah. Dan itu juga yang banyak di Indonesia. Jadi orang Indonesia ini mazhab fikihnya Syafi'i yang terbesar itu, bahkan konon lebih dari 75% dari totalitas umat Islam itu adalah Syafi'i. Kemudian dari aspek tauhidnya mengikuti paham Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, Abu Mansur Al-Maturidi. 2 tokoh ini sebetulnya hidup satu zaman, hanya selisih sekitar 9 tahun lah di antara keduanya itu pada waktu wafat, satu zaman. Dan mereka punya pemikiran yang sama, sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan sahabat. Cuma memang cara berpikirnya sedikit berbeda. Prinsipnya dua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada perbedaan. Biasalah para pemirsa di dalam paham-paham keagamaan, walaupun satu kelompok, satu grup, satu lingkungan, itu ada perbedaan. Bahkan misalnya kayak Asy'ari sendiri, Asy'ariyah, itu juga tidak semuanya sama. Ada sedikit-sedikit perbedaan di dalamnya. Demikian juga dengan paham-paham fikihnya, seperti tadi, Syafi'i. Apakah semua pengikut Syafi'i sama pendapatnya? Tidak juga. Kadang-kadang ada bagian-bagian kecil yang berbeda, tapi porosnya, pokoknya itu sama. Al-Quran, As-Sunnah, dan amal sahabat atau pendapat-pendapat para sahabat, itu yang mereka pakai. Itu yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga ada tasawufnya. Tasawuf, aliran tasawufnya juga, pemikiran tasawufnya juga ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah.
Nah, dalam konteks dengan paham NU yang karena ini kita sebut berulang kali karena ini adalah yang memperjuangkan dan mempertahankan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, maka mereka mengikuti paham Imam Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi, dua ini. Jadi ketika bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, maka fikihnya berpaham Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali. Di bidang tauhidnya mengikuti paham Asy'ariyah atau paham Maturidiyah, dan di bidang tasawuf paham Imam Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Tapi kalau kita lihat perkembangan pemahaman ini di masyarakat, termasuk di pesantren-pesantren yang diajarkan, pesantren-pesantren yang dalam konteks ini adalah pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, yang dominan itu fikihnya Syafi'i, tauhidnya atau teologinya Asy'ari, sedangkan untuk tasawufnya itu adalah tasawuf Al-Ghazali, Imam Ghazali. Sehingga kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi karya besar Imam Ghazali itu menjadi pegangan atau rujukan utama, di samping Minhajul Abidin misalnya, yang 100% itu boleh disebut itu adalah kitab tasawuf Al-Ghazali. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan tadi namanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam versi Nahdlatul Ulama. Apakah selain itu tidak dinilai Ahlussunnah wal Jamaah karena dia sudah membatasi ini saja? Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain yang sama sekali tidak bermazhab, tetapi dia juga kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, juga kepada sahabat. Nah, karena definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah definisi yang terkait dengan paham yang dianut didasarkan kepada Quran, sunnah Nabi, dan kemudian jamaah sahabat, maka mereka juga ngaku adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi walaupun tidak eksplisit menyebut mazhab. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazhab itu sendiri sebenarnya bukan seperti organisasi. Beda dengan organisasi. Kalau organisasi itu didirikan dengan tujuan tertentu, karena ada persamaan tujuan, persamaan keinginan, persamaan yang ingin dicapai, persamaan target, didirikan organisasi untuk dikembangkan. Sedangkan mazhab itu lahir sebetulnya secara otomatis ya, kalau beliau disebut otomatis. Tidak pernah ada deklarasi tentang mazhab, yang ada pemikiran. Jadi ketika seorang ulama besar melahirkan pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, apakah di bidang fikih, tauhid atau tasawuf, pemikiran ini kemudian diikuti oleh yang lain. Ketika pemikiran itu kemudian diikuti oleh banyak orang, maka orang yang banyak ini disebut dengan orang yang bermazhab. Maka jadilah lahir mazhab itu. Jadi mazhab itu lahir karena pemikiran ulama itu diikuti oleh banyak orang. Ketika ulama besarnya adalah Imam Syafi'i, lahirlah mazhab Syafi'i. Ketika ulama besarnya itu Maliki, lahirlah mazhab Maliki. Demikian juga dengan Hanafi, demikian Hambali dan lain-lain. Jadi kalau sekian banyak ada mazhab yang berkembang, itu pada dasarnya adalah pemikiran-pemikiran seorang tokoh yang kemudian diikuti oleh orang lain. Kalau organisasi memang didirikan, sudah jelas tujuannya, sudah jelas keinginannya, sudah jelas siapa orangnya, kemudian ngajak orang untuk masuk ke dalam. Itu organisasi. Kalau mazhab tidak pernah, misalnya saya mendirikan mazhab ini, silakan siapa mau ikut. Tidak ada seperti itu. Cuma pemikiran-pemikirannya dipelajari oleh anak murid beliau, dikembangkan terus dikembangkan, akhirnya pendapat ini pun diikuti oleh banyak orang. Maka lahirlah mazhab. Kesimpulannya apa? Tidak salah orang bermazhab. Silakan pakai mazhab, karena kita mungkin tidak mampu menggali hukum sendiri langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita mungkin pandai bahasa Arab, kita pandai ilmu alatnya, kita tahu, tapi istinbat hukumnya belum tentu. Istinbat hukum dalam konteks misalnya fikih ya, atau misalnya istinbat dalam konteks tauhid, kita sulit mengambilnya kesimpulan. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan kita. Lalu akhirnya orang mengikuti pendapat yang sudah ada. Ketika dia mengikuti pendapat yang sudah ada, sesungguhnya dia bermazhab. Karena dia ada dua, ada yang taklid, ada yang muttabi'. Kalau taklid itu tidak tahu sama sekali
dalil-dalil hukum atau dalil-dalil hujjah yang digunakan untuk pendapat itu, maka bertaklidlah dia. Tapi kalau muttabi biasanya lebih bagus kalau muttabi, karena muttabi bukan hanya mengikuti pendapat orang tapi juga paham dasar hukum atau dalil yang digunakan atas pendapat itu. Jadi ada muqallid, ada muttabi, ittiba dan ada taklid. Ya tercelalah para pemirsa, yang penting tidak usah dipersoalkan terlalu jauh dalam masalah ini. Kita yang penting ahlus sunnah wal jamaah, ngikuti sunnah Nabi, ngikuti sahabat, dan pegang kuat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, dan memberikan pemahaman yang benar tentang agama kita, menguatkan keyakinan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghindarkan kita dari ucapan, perbuatan, dan i'tiqad yang menyimpang dari i'tiqad yang tidak lurus atau i'tiqad yang tidak benar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.